Salam, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Jumpa lagi dengan Paniko dalam Doremi, Doa dan Renungan Misioner, edisi Sabtu 5 Februari 2022. Mari kita awali doa dan renungan kita dengan mengundang Tuhan hadir di antara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Roh Kudus, Engkau selalu ada hadir menyertai kami, menggerakkan hati, pikiran, dan budi kami untuk tetap turut jalan-Mu dengan selalu bercermin pada sabda Tuhan. Hari ini secara khusus kami di tanah Papua memperingati Hari Injil masuk di tanah ini. Semoga Injil yang menjadi pedoman hidup kami benar-benar merubah kehidupan kami semua agar tetap ada dalam kasih-Mu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu akan sabda yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Semoga sabda-Mu ini hidup dalam diri kami dan kami bawa dalam kehidupan kami tiap hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita sama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, hari ini tanggal 5 Februari merupakan hari khusus bagi tanah Papua dalam memperingati Injil masuk di negeri ini. Ini bukan soal siapa yang membawa Injil itu masuk di tanah Papua, melainkan bagaimana Injil itu meresapi kehidupan kita yang mendiami tanah ini. Jika dilihat ke belakang, maka awal mula Injil masuk di tanah ini digerakkan oleh para misionaris. Para misionaris tergerak hatinya untuk membawa warta sukacita Tuhan bagi umat yang mendiami tanah Papua ini. Dan terjadilah demikian, bahwa sekian banyak orang tergerak hatinya, terpanggil jiwanya untuk mengikuti jalan Tuhan dan hidup menurut ajarannya. Anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, seperti pada sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan, kita dapat merasakan bagaimana Yesus merasa tergerak hatinya ketika melihat orang banyak membutuhkan dirinya. Maka tidak ada kata menolak, nanti dulu, sebentar lagi. Tetapi Yesus langsung melayani mereka karena Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Yesus mengajar mereka tentang banyak hal dan mereka semua merasa berbahagia akan kehadiran Yesus itu. Jika demikian, maka sesungguhnya perlu kita sadari bahwa kita sesungguhnya juga butuh Tuhan setiap hari, setiap jam, menit, bahkan detik. Kemana kita harus mencari dan menemukan Tuhan saat kita butuhkan? Tuhan tidak lagi kita cari karena Dia ada dalam hati kita, dalam hidup kita masing-masing. Sekarang tergantung masing-masing kita merasakan seperti apa cara Tuhan hadir dalam hidup kita. Anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci
terkadang bagi kita menjadi buku yang usang, jarang dipegang, jarang dibuka, bahkan untuk dibaca pun mungkin sekali-sekali. Namun sekurang-kurangnya kita menyempatkan diri untuk mendengarkannya dan merenungkannya dalam berbagai kegiatan rohani yang ditawarkan bagi kita, seperti saat sekarang ini dalam kegiatan Doremi, saat misa di gereja, saat pembinaan iman, saat ibadah di Kombas, atau dalam kesempatan lain di mana sabda Tuhan itu dibaca dan direnungkan. Karena sadar atau tidak sadar, sabda Tuhan itulah yang sudah banyak merubah arah hidup kita menjadi lebih baik. Semoga karena sabda Tuhan itu, hati kita pun tergerak untuk membangun hidup yang lebih baik dengan sesama, dengan lingkungan di sekitar kita, terutama dengan Tuhan sendiri. Semoga demikian. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita bersama-sama mendoakan doa anak misioner. Doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantar, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku bersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya pada kegiatan doa dan renungan misioner. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga diri agar kita semua tetap terhindar dari wabah virus corona. Salam sehat untuk kita semua.